And right now Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. We need Kong to find that power source. Hai geng, ketemu lagi di channel YouTube Movie Gang. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Movie Gang membuat alur cerita film Godzilla vs Kong yang dirilis tahun 2021. Film ini mencetak rekor baru sebagai film Hollywood dengan debut box office internasional terbesar kala pandemi. Setelah melihat kekuatan Kong dalam film Kong Skull Island dan juga Godzilla dalam film Godzilla King of the Monster, pasti kalian penasaran bagaimana jika dua monster ini bertemu dalam satu film. Bagaimana keseruan ceritanya? Kita langsung cus aja ke filmnya. Let's begin! Film dibuka dengan memperlihatkan Kong yang sedang santuy berada di Skull Island, bagaikan orang yang asik berjemur di pantai ketika liburan. Di kala itu ada gadis kecil yang sedang mendatangi Kong. Gadis kecil itu bernama Jia. Jia adalah seorang gadis tunarungu yang menjalin ikatan dengan Kong. Ia berasal dari suku Iwi. Kalau kalian sudah menonton Kong Skull Island, pasti sudah tahu bagaimana dengan suku Iwi. Tak lama kemudian, Kong tiba-tiba melempar pohon besar ke langit. Dan di sini kita mengetahui, pulau itu sudah dibuat kubah tahanan oleh Monarch. Monarch adalah sebuah organisasi rahasia untuk mencari dan meneliti makhluk-makhluk Titan legendaris. Yang kala itu, Kong sedang dalam pengawasan Monarch. Kedamaian yang Kong rasakan tidaklah kekal. Para ilmuwan di Monarch yang mempelajari tentang Kong sudah membuat lingkungan khusus agar Kong terlindungi. Tapi Kong menyadari bahwa dia sebenarnya terbelenggu. Di dalam pulau, ilmuwan yang sedang mengamati Kong, seorang ahli antropologi yang bernama Dr. Eileen Andrew. Ia didatangi asistennya yang mengatakan kalau habitat Kong tak akan bertahan lama dan harus mempertimbangkan solusi di luar pulau. Eileen mengatakan kalau ini adalah satu-satunya yang membuat Kong tetap terisolasi. Jika Kong keluar dari pulau ini, Godzilla akan mengincarnya. Karena menurut teori penelitian mitologi kuno Iwi, tidak boleh ada dua Titan Alpha. Tak lama kemudian datanglah Jia yang mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa Kong sedang marah dikarenakan ia dikurung di dalam pulau. Scene berpindah di mana seorang pria bernama Bernie sedang melakukan siaran podcast. Bernie adalah seorang yang sangat mempercayai teori konspirasi, yang juga seorang mantan teknisi di Apex Cybernetics, sebuah perusahaan pengembangan teknologi. Setelah kematian istrinya, Bernie mulai berupaya untuk menjatuhkan Apex. Kemudian ia pergi menyusup ke markas Apex Cybernetics, tempat ia dulu bekerja. Dengan mengelabui salah satu karyawan Apex, ia berusaha mencuri informasi mengenai perusahaan tersebut. Ia segera mengkopi data rahasia perusahaan dengan flash disk. Bernie melihat sebuah file surat pengiriman ke Hong Kong. Tiba-tiba alarm berbunyi. Bernie menyangka kalau dirinya telah tertangkap. Ternyata alarm itu adalah alarm evakuasi peringatan Titan. Ia pun segera pergi dari tempat itu. Di luar, Godzilla datang dan mendekati markas Apex Cybernetics. Godzilla mengamuk dan menghancurkan kawasan tersebut. Semua orang pergi dan melakukan evakuasi. Dalam situasi yang kacau itu, Bernie mengambil kesempatan untuk menyusup lebih dalam. Namun ia hampir terkena tembakan nuklir Godzilla, yang pada akhirnya ia melihat suatu benda aneh yang bersinar merah. Bernie curiga dengan benda aneh tersebut. Scene berpindah ke suatu kelas yang menayangkan berita kejadian Godzilla yang menyerang markas Apex Cybernetics. Di kelas itu terlihat Madison Russell, seorang gadis yang pernah diselamatkan oleh Godzilla di film sebelumnya, yaitu Godzilla King of the Monster. Setelah kelas berakhir, ia segera bergegas menuju kamp pengungsian Monarch untuk menemui ayahnya yang seorang ilmuwan Monarch bernama Mark Russell. Mereka berdebat tentang penyerangan Godzilla. Madison percaya ada alasan di balik perilaku Godzilla yang tidak menentu. Ia mencurigai konspirasi yang dirumuskan oleh Apex Corporation. Ayahnya mengatakan, semua makhluk hidup itu seperti manusia, bisa berubah. Begitu pula dengan Godzilla, tak bisa berkata apa-apa, Madison pun segera pergi.
Scene berpindah ke Denham University di Philadelphia. Seorang mantan ahli geologi dari Monarch yang bernama Dr. Nathan Lin. Ia dikunjungi oleh dua orang pria yang tak lain adalah pimpinan dari Apex Cybernetic, yaitu Walter Simon dan seorang bawahannya yang bernama Ren Serizawa. Walter Simon memperlihatkan mengenai teori Hollow Earth, mengenai bumi yang berongga. Ia mengatakan ada energi kehidupan besar yang menopang bumi berongga, dan energi ini setara dengan Godzilla. Walter Simon meminta bantuan kepada Nathan untuk menemukannya. Nathan mengatakan bahwa itu mustahil, dikarenakan untuk menuju ke sana harus melewati inversi gravitasi. Gravitasi yang setara dengan satu planet dibalik dalam sepersekian detik. Bila melewatinya akan hancur dalam sekejap. Walter Simon memperlihatkan kalau Apex Cybernetic telah menciptakan karya fenomenal yang dapat bertahan dari inversi itu, sebuah kendaraan bumi berongga yang dinamakan HEV. Walter Simon mengatakan ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan Godzilla, yang pada akhirnya Nathan Lin menyetujuinya. Nathan mengatakan dasar teori memori genetik atau kecenderungan makhluk-makhluk Titan cari jati diri asal-usulnya. Titan bisa menunjukkan jalannya, dan ia memerlukan bantuan dari rekan lamanya yaitu Dr. Eileen Andrew. Keesokan harinya, Nathan menemui Eileen. Ia menjelaskan rencana untuk mencari sumber energi di rongga bumi. Namun untuk menuju ke tempat itu mereka membutuhkan Kong sebagai petunjuk jalan karena dari sanalah nenek moyang Kong berasal. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan Godzilla, dan rencana ini bisa membantu mencari rumah baru untuk Kong dikarenakan tempat fasilitas kuba penangkaran Kong hampir rusak. Akhirnya Eileen menyetujui rencana Nathan dengan syarat asalkan semua komando berada di tangannya. Scene dilanjutkan dengan Kong yang sudah diangkut kapal laut besar dengan penjagaan yang ketat. Nathan meminta agar Kong jangan terlalu banyak diberi obat penenang karena Kong adalah pengawal mereka. Tak lama kemudian Nathan kedatangan tamu dari Apex Cybernetic, Maya Simon, seorang eksekutif Apex Corporation yang juga merupakan putri dari CEO Apex Cybernetic. Kong akan dibawa ke Antartika dan di sanalah dimulai perjalanan menuju ke bumi berongga. Mereka melalui jalur yang menghindari perairan teritorial untuk menghindari Godzilla. Jia yang sedang tidur terbangun. Ia merasakan kegelisahan dari Kong. Kemudian dirinya segera keluar dan melihat Kong yang sedang marah. Jia lalu mendekati Kong untuk menenangkannya, dan itu membuat Kong menjadi tenang. Eileen yang melihatnya segera mengajak Jia pergi dari tempat itu. Dengan bahasa isyarat, Jia mengatakan kalau Kong sedang sedih dan marah. Eileen menghibur Jia dengan mengatakan bahwa mereka akan membantu Kong untuk menemukan rumah baru. Jia memberitahu kalau Kong tidak mempercayainya, dan mereka baru mengetahui bahwa Kong bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Scene berpindah ke Madison yang sedang melakukan penyelidikan mengenai Apex Cybernetic. Sambil mendengarkan podcast yang disiarkan oleh Bernie, tak lama kemudian datanglah temannya yang bernama Josh Valentine. Mereka berencana untuk mencari dan menemui Bernie untuk menggali informasi lebih dalam tentang keanehan perusahaan Apex Cybernetic. Akhirnya mereka dapat menemui Bernie. Bernie memberitahu kalau di lokasi kejadian ia melihat benda aneh yang mungkin menjadi pemicu kenapa Godzilla mengamuk menyerang Apex Cybernetic. Kembali ke kapal, Jia menyadari insting dari Kong. Ia segera bergegas mencari Eileen, dan tak lama kemudian mereka semua dikejutkan oleh alarm. Setelah bertemu dengan Eileen dan Nathan, Jia mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa Godzilla datang mendekat. Eileen meminta agar supaya Kong dilepaskan, agar Kong dapat melindungi mereka. Namun Nathan keberatan dengan usulan Eileen. Godzilla datang mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Sementara Kong berusaha melepaskan rantai yang mengikat dirinya. Namun Godzilla dengan cepat mendatangi Kong. Kapal pun terbalik, dihantam Godzilla. Kong yang terbelenggu rantai tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pada akhirnya Nathan melepaskan rantai yang mengikat Kong. Setelah terlepas dari rantai, Kong akhirnya dapat memberi perlawanan kepada Godzilla. Kong juga menyelamatkan mereka dengan membalikan kapal yang terbalik. Kong sadar kalau dirinya bertarung dengan Godzilla akan membahayakan Jia dan seluruh isi kapal.
Kemudian ia berpindah kapal dengan melompatinya. Pertempuran Godzilla dan Kong pun dimulai. Walau dibantu dengan pasukan angkatan laut, dalam pertempuran ini Kong mengalami kekalahan. Melihat ini, Nathan memerintahkan kepada angkatan laut untuk mematikan semua mesin kapal. Dengan begitu, Godzilla berpikir ia telah memenangkan pertempuran dan pergi. Dengan bahasa isyarat, dia berterima kasih kepada Kong. Di tempat lain, Madison, Bernie, dan Josh menyusup ke lokasi markas Apex yang telah hancur. Bernie ingin menunjukkan benda aneh yang kemarin ia lihat. Ternyata benda aneh itu sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya mereka memasuki lift yang membawa mereka ke lantai 33 bawah tanah. Sesampainya di bawah, mereka dikejutkan dengan datangnya para petugas. Mereka segera bersembunyi memasuki suatu ruangan yang ternyata adalah tempat penyimpanan telur monster Skullcrawler. Tiba-tiba pintu terkunci dan akhirnya mereka sadar kalau tempat itu akan dikirim ke markas penelitian Apex Cybernetic yang berada di Hong Kong. Scene berpindah di mana Kong yang diangkut dengan beberapa helikopter menuju Antartika, tempat pintu memasuki bumi berongga. Di sini Jia meyakinkan Kong bahwa rumah Kong berada di lubang tersebut. Kemudian Kong segera memasuki lubang itu dengan diikuti mereka yang menggunakan pesawat berteknologi anti-inversi gravitasi. Akhirnya mereka sampai di dalam rongga bumi. Mereka begitu kagum melihat dunia yang berbeda dengan dua gravitasi yang saling berhadapan. Beberapa saat kemudian mereka diserang oleh Titan yang dikenal sebagai Nozuki, Titan yang berbentuk seperti ular bersayap raksasa. Mereka diselamatkan oleh Kong. Kembali kepada Madison yang terjebak di tempat penyimpanan. Mereka telah sampai di Hong Kong. Mereka kemudian keluar dan menyusuri tempat itu. Dan pada akhirnya mereka sampai di tempat yang sangat luas dan gelap. Tak lama kemudian muncullah sebuah benda raksasa yang ternyata itu adalah Mechagodzilla, sebuah robot raksasa yang menyerupai Godzilla. Mechagodzilla ini ternyata dibuat oleh Walter Simon dan dikendalikan oleh Ren Serizawa. Kemudian di tempat itu keluarlah monster Skullcrawler untuk diuji melawan Mechagodzilla. Melihat itu mereka pun segera berlari menyelamatkan diri dari Skullcrawler. Mechagodzilla dengan cepat menghabisi Skullcrawler. Namun Mechagodzilla tidak bertahan lama dikarenakan energi yang digunakan tidak mencukupi untuk jangka waktu yang lama. Untuk itulah mereka memerlukan energi yang berasal dari dalam bumi berongga. Kembali di dalam rongga bumi. Dengan instingnya, Kong menuntun mereka menuju suatu tempat yang merupakan istana bagi para Titan. Di sana, Kong menemukan sebuah kapak besar dan singgasana para Titan. Scene berpindah ke Hong Kong, tempat markas Apex Cybernetic. Madison, Bernie, dan Josh yang menyelusuri markas untuk mencari jalan keluar. Tak sengaja mereka menemukan sebuah fosil dari Ghidorah, monster Titan yang pernah bertarung dan dikalahkan Godzilla. Fosil itu digunakan untuk mengendalikan Mechagodzilla.
Inilah mengapa alasan Godzilla mengamuk dan menyerang di lokasi markas Apex Cybernetic. Di luar, Godzilla datang dan mengamuk di tengah kota. Warga kota segera melakukan evakuasi. Kembali ke dalam rongga bumi, Kong melihat kapaknya tiba-tiba bersinar dan ia menempatkan kapaknya di lantai yang menyerupai kunci. Kapak itu menarik radiasi dari inti seperti sedang mengisi daya, dan energi pun diaktifkan. Di tengah kota, Godzilla yang merasakan energi tersebut menembakkan nafas nuklirnya ke dalam tanah. Di dalam rongga bumi, Maya Simon yang melihat energi yang telah aktif mengambil sampel energi untuk diekstrak menggunakan robot. Sampel energi itu lalu dianalisis di dalam robot, lalu datanya dikirim ke Apex Cybernetic agar mereka bisa mereplikanya. Maya juga memerintahkan anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Jia, Eileen, dan Nathan. Hal ini membuat Kong marah. Tak lama kemudian tanah pun terbelah. Muncul sinar biru yang ternyata itu adalah nafas nuklir dari Godzilla yang menembus sampai dalam rongga bumi. Hal itu membuat sebuah lubang yang sangat besar. Maya segera bergegas melarikan diri dari tempat itu, namun dihalang oleh Kong, dan pesawat Maya pun hancur diremas oleh Kong. Dengan membawa kapaknya, Kong dan yang lainnya segera kembali ke permukaan bumi melalui lubang besar tersebut. Di tempat lain, Madison dan yang lainnya masih menyelusuri markas Apex. Hingga akhirnya mereka tiba di ruang kontrol Mecha Godzilla. Namun mereka tertangkap oleh pasukan dan dibawa menghadap kepada pimpinan Apex Cybernetics. Kong yang telah sampai di permukaan bumi akhirnya bertemu Godzilla. Pertempuran Godzilla dan Kong yang kedua kalinya pun terjadi. Godzilla telah memenangkan pertempuran, di mana yang seharusnya Kong harus tunduk kepada Godzilla. Namun dalam keadaan sekarat, Kong tetap tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan pada akhirnya Godzilla pun melepaskan Kong dan pergi meninggalkannya. Kong yang terluka parah akhirnya tergeletak sekarat tak berdaya. Di tempat lain, Apex Cybernetic yang telah mendapatkan replika energi yang lebih baik dari rongga bumi menggunakannya pada Mecha Godzilla. Namun replika energi tersebut mengalami kegagalan sistem dan tidak stabil yang menyebabkan Mecha Godzilla tidak terkendali. Mecha Godzilla pun keluar dari markas, kemudian mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Godzilla yang melihatnya segera mendatanginya. Pertempuran antara Godzilla dan Mecha Godzilla pun tidak bisa dihindarkan. Godzilla terdesak dan mengalami kekalahan. Di tempat lain, Madison, Bernie, dan Josh yang selamat berusaha menghentikan Mecha Godzilla dari ruang kendali. Namun mereka tidak mempunyai akses untuk menghentikannya. Kembali kepada Kong yang tergeletak tak berdaya. Jia mendatangi Kong yang sedang sekarat. Jia mengatakan kepada Eileen bahwa jantung Kong melemah. Nathan mempunyai ide untuk memompa jantung Kong dengan kejutan daya yang besar dengan menghancurkan pesawat Hive di dada Kong. Setelah Kong terbangun, Jia menghampiri dan meyakinkan Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh. Mecha Godzilla adalah musuh sebenarnya. Kong pun segera bersiap untuk terjun kembali ke dalam pertempuran. Detik-detik terakhir saat Godzilla akan dimusnahkan, datanglah Kong membantu Godzilla. Dan terjadilah pertempuran 3 Titan.
Kong dan Godzilla kewalahan melawan Mecha Godzilla, yang pada akhirnya Josh, Madison, dan Bernie berhasil menghentikan energi kendali yang membuat Mecha Godzilla menurun kekuatannya. Momen ini digunakan Kong bersama Godzilla untuk mengalahkan Mecha Godzilla. Setelah Mecha Godzilla dikalahkan, sempat terjadi ketegangan kembali antara Titan Alpha, Kong, dan Godzilla. Mungkin Godzilla tidak ingin senjata kapak yang telah diberi energi nuklir dari dirinya berada di tangan Kong. Mengetahui itu, Kong pun segera melepaskan kapak tersebut sehingga energi itu hilang dan Godzilla pun pergi. Di akhir film, kita diperlihatkan Kong yang telah berada di Hollow Earth dalam pengawasan Monarch. Ini adalah film Monster Titan mengenai dua karakter yang paling ikonik dalam sejarah film yang bertarung satu sama lainnya. Godzilla dan Kong sama-sama Titan yang baik atau bukan, tergantung dari mana kalian melihatnya. Yang paling menarik adalah melihat siapa yang didukung penonton dan melihat reaksi mereka ketika mengetahui siapa yang lebih unggul. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di dalam komentar ya geng. So, there you have it geng, Godzilla vs Kong. Thanks for watching and see you.